Dia baru saja menyalakan sebatang rokok. Dan sedetik kemudian, rokok itu disiram air oleh mobil yang melaju kencang. Rokoknya padam oleh di air. Dengan enggan Jack membuang rokoknya. Rokok itu terbang ke pinggir jalan. Air hujan perlahan menyapunya menuju saluran drainase. Dengan penasaran, Jack memperhatikan rokok itu mengapung di atas air. Hingga puntung rokoknya mengalir ke saluran pembuangan bersama hujan. Saat ini, Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di seberangnya ada bank terkenal. Dia masih melamun, lalu Jack berlari menyusuri air. Sampailah dia ke pintu keluar sistem drainase. Dia melirik selokan di bawah, lalu memandang ke tepi sungai di seberang jalan. Tiba-tiba sebuah ide berani muncul di kepalanya. Jack kemudian memanggil kaki tangannya dan berlari ke depan pintu bank. Di tengah keheningan malam, Jack mengeluarkan pengukur dan memasukkannya ke saluran drainase. Mereka terus berjalan menuju pintu keluar pipa saluran pembuangan. Jack dengan cepat berjalan menuju posisi pita pengukur. Dia menemukan bahwa tempat ini terletak di dekat pintu brankas bank. Hanya berjarak sekitar 18 meter. Nah, dari sini, Jack bisa membuka jalan rahasia yang mengarah langsung ke pintu brankas bank. Kemudian keduanya kembali ke rumah dan mulai membuat rencana. Namun untuk membuka jalan rahasia menuju bank, mereka harus menghitung jarak dari sistem saluran pembuangan ke pintu. Tapi tidak bisa terang-terangan menggunakan pita pengukur. Setelah berpikir sejenak, Jack menyuruh rekannya untuk menandainya dengan cermat, yaitu dengan berdasarkan jumlah putaran roda. Selanjutnya mereka tinggal mendorong sepeda dari posisi penutup lubang gat. Dia berpura-pura menjadi pejalan kaki, mendorong sepeda sambil menghitung jumlah putaran roda, dan dia langsung menuju pintu bank. Itulah keseluruhan rencananya, sehingga mereka akan dengan mudah menghitung jarak dari penutup lubang gat ke pintu bank. Pada tahap ini, Jack hanya perlu mengerjakan soal matematika. Setelah dihitung, jarak lubang gat ke tanah 18 meter, jarak penutup lubang ke pintu tepian 5-6 meter. Jack menggunakan trigonometri yang diajarkan oleh dosen universitasnya, menerapkan fungsi dan teori Pitagoras. Dia dapat dengan mudah menghitung panjang jalan rahasia dan sudut yang diinginkan. Namun dengan data tersebut, mereka belum bisa memulai perencanaan. Mereka perlu menentukan lokasi brankas bank secara detail. Jadi Jack berpura-pura menjadi nasabah dan masuk ke bank. Lalu diam-diam dia mengeluarkan kamera digitalnya. Hal tersebut untuk mengingat tata letak pintu belakang bank. Kemudian dia dengan berani berjalan ke aula, mengeluarkan kamera digitalnya lagi, dan dia mengambil foto kamera pengawasan lobi bank. Setelah melihat sekeliling, dia melihat semua orang tidak memperhatikan. Jack menatap lurus ke pintu bank dan menggunakan kameranya untuk merekam. Namun ketika dia hendak pergi, petugas keamanan bank menemukan bahwa perilakunya agak aneh. Jadi mereka membawanya ke ruang keamanan untuk memeriksa. Setelah staf keamanan memeriksa dengan cermat, mereka tidak menemukan gambar yang mencurigakan. Bahkan Jack segera mengeluarkan kartu memori kamera digital tersebut. Ternyata Jack sengaja membiarkan petugas keamanan mengetahuinya. Karena itulah satu-satunya cara baginya untuk masuk ke bank secara sah, agar dia bisa mempelajari tata letak brankas bawah tanah bank tersebut, sehingga kelak dia bisa mempersiapkan rencananya untuk merampok brankas itu. Begitu Jack turun ke bawah, tata ruang bank bawah tanah pun harus diingat di benaknya. Setelah pulang ke rumah, berdasarkan foto dan gambaran yang ada di benaknya, Jack membuat cetak biru ruang bawah tanah. Namun terowongan bawah tanah tersebut seluruhnya dikelilingi jeruji besi. Jika langsung menggali terowongan rahasia sesuai rencana awal, tentu tidak akan berhasil. Berdasarkan peta brankas yang dibuat Jack, mereka memutuskan untuk menggali pintu keluar terowongan rahasia di ruang keamanan sebelah. Setelah perencanaan selesai, mereka segera mulai bekerja. Kaki tangan pertama pergi ke saluran pembuangan. Segera melepas pelat baja berwarna yang sudah ditandai sebelumnya. Karena kelembapan di saluran drainase relatif tinggi, tanah di sini lebih lunak, dan pekerjaan penggalian kedua jalan rahasia tersebut berjalan relatif lancar. Jack dan yang lainnya sedang berada di rumah. Mereka sedang membahas masalah lain, yaitu bagaimana cara cepat membuka besi bank tersebut. Salah satu rekanan menyarankan untuk menggunakan alat penggergaji. Hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk membuka besinya. Namun di brankas bank terdapat ratusan ikatan besi. Jika harus membukanya satu persatu, tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga menghabiskan banyak tenaga. Jelas usulan tersebut tidak diterima. Lalu mitra lain mengajukan proposal. Mereka bisa memanfaatkan akhir pekan bank untuk bertindak. Karena itulah satu-satunya cara memberi mereka lebih banyak waktu. Tapi dia berpikir lagi, semakin lama tinggal di dalam brankas, maka semakin berbahaya jadinya. Masalah yang mendesak saat ini adalah menemukan cara untuk mengakhirinya dengan cepat. Dia menyarankan agar komplotannya meneliti terlebih dahulu kunci besi tersebut, agar dia bisa memecahkannya. Lalu seseorang berpura-pura menjadi orang kaya, pergi ke cabang yang jaraknya ratusan mil untuk menyewa batangan besi. Setelah mencoba beberapa saat, mereka akhirnya dapat menemukan struktur kuncinya. Mereka dapat segera membukanya di lain waktu. Tepat ketika mereka merasa bahagia, pekerjaan menggali jalan rahasia tiba-tiba harus dihentikan.
Karena mereka tidak memiliki peralatan pembuatan terowongan yang profesional, mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana. Temannya menyarankan untuk membeli perangkat yang harganya sekitar $1.000. Namun dia langsung tidak setuju. Ternyata sejumlah kecil uang yang dia sembunyikan dari istrinya sudah habis. Saat semua orang sedang menggaruk-garuk kepala, teman di sisi ini memberikan pendapat. Dia mengeluarkan mesin merah, lalu memasang laser pointer ke tripod. Setelah beberapa saat, dia bisa melanjutkan menggali terowongan. Maka dengan bantuan laser pointer, terciptalah alat yang sederhana dan hemat biaya. Berkat ide cemerlang ini, pekerjaan penggalian jalan rahasia telah meningkat pesat. Setelah 3 hari 2 malam bekerja keras, hanya berjarak kurang dari 8 meter dari brankas bank. Saat ini salah satu kaki tangannya tiba-tiba menanyakan pertanyaan mematikan. Tanpa diduga, meskipun mereka memiliki alat ajaib untuk membuka brankas, mereka mengabaikan cara membuka pintu baja brankas. Mendengar kalimat tersebut, Jack tertegun sejenak, lalu dia merasa sangat tertekan. Dia hanya bisa pergi ke balkon dan mengungkapkan perasaannya kepada istrinya. Tak disangka, berkat kenyamanan istrinya, tiba-tiba dia mendapat ide. Setelah memikirkan sebuah rencana, Jack tidak sabar untuk bertemu dengan kaki tangannya, untuk menyuarakan ide beraninya, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuka pintu baja brankas. Jadi dia mengubah semua rencana sebelumnya. Mereka hanya bisa memanfaatkannya saat bankir sedang bekerja. Karena barulah pintu brankas akan dibuka. Jadi pintu baja lemari besi telah teratasi. Selanjutnya mereka hanya perlu berpura-pura menjadi perampok, dan memasuki ruangan dari gerbang utama bank. Berpura-pura baru saja menjadi perampok. Hal itu untuk menarik perhatian seluruh petugas keamanan di bank. Anggota kelompok lainnya akan memanfaatkan kesempatan ini, dan menggunakan jalan rahasia untuk memasuki brankas bawah tanah. Setelah kaki tangannya mendengar rencana Jack, dia langsung menyetujuinya. Lalu mereka berangkat, berpakaian rapi, oleskan lem pada ujung jari, lalu memakai topeng hitam di kepala. Pria itu mengeluarkan pistol air yang dibeli di jalanan, lalu berjalan ke lobi. Para karyawan bank tidak ada yang menyadarinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para perampok dapat dengan mudah menguasai seluruh bank. Namun pria tersebut sengaja lewat begitu saja. Saat itu ada satpam yang sedang berada di ruang kendali. Menyaksikan kejadian tersebut, dia segera menelepon polisi. Setelah mengetahui bahwa polisi dipanggil, perampok itu tidak marah sama sekali. Dia dengan sopan menyuruh satpam untuk memberikan ponselnya. Lalu dia mengeluarkan semua peluru di pistol satpam tersebut. Pada saat ini polisi sedang berdiri di depan pintu bank. Namun para perampok tidak khawatir. Mereka mengunci pintu belakang bank, lalu membuka pintu utama bank. Keluarkan staf keamanan. Aksi perampok ini membuat polisi yang hadir di lokasi kejadian terkejut. Namun pada saat ini, rencana perampokan bank terbesar sepanjang sejarah telah resmi dimulai. Mereka pertama-tama menstabilkan personel di 2 lantai atas. Kaki tangan yang tersisa memasuki brankas bawah tanah. Dia dengan mudah mendorong lemari ke samping. Tanpa diduga, sebuah lubang besar muncul di dinding kokoh tersebut. Ternyata semua itu berkat Jack dan antek-anteknya. Hanya dalam 1 malam, jalan rahasia pun terbuka. Setelah mereka berkumpul kembali, perampok bank secara resmi diaktifkan. Namun saat ini banyak orang berkumpul di depan bank. Tidak hanya ada sejumlah stasiun televisi dan media, bahkan ada juga tim SWAT yang terlatih. Dan pejabat senior langsung turun ke lokasi untuk memberi komando. Dia juga seorang negosiator terkenal. Melihat penjaga keamanan dibebaskan, perampok itu mengambil ponselnya lagi. Komandan segera menghubungi nomor telepon perampok tersebut. Dia ingin melakukan perang psikologis. Namun sebelum sempat berbicara, para perampok berhak berbicara terlebih dahulu. Karena sejak seminggu yang lalu, mereka sudah hafal dengan jurus-jurus komandan tersebut. Untuk dapat dengan tenang menyelesaikan negosiasi, mereka bahkan menghabiskan seluruh tabungan untuk mendaftar ke kelas akting. Sebelum beraksi hari ini, perampok ini berlatih berkali-kali di depan cermin. Hal ini menjadi alasan mengapa para perampok mengeluarkan begitu banyak tenaga. Hanya karena mereka ingin menangani kejadian ini dengan terampil. Pekerjaan negosiator juga merupakan cara yang baik untuk mengulur waktu. Mereka sedang membuka semua brankas di brankas bank. Jack dan rekan-rekannya segera memasang peralatan tersebut. Lalu mereka mengambil tindakan, karena sekarang adalah waktu untuk mengambil uang. Dengan bantuan pembuka brankas, dia segera membuka brankas pertama. Tetapi brankas itu kosong. Namun hal itu tidak membuat Jack kehilangan rasa percaya diri. Tepat di dalam brankas kedua, di sana berisi uang $100. Jack tidak punya waktu untuk bersukacita. Saat dia membuka brankas ketiga, di dalamnya ada bungkusan besar berisi susu bubuk. Dia segera mengembalikan benda itu ke tempatnya. Namun masih ada ratusan brankas lain. Hal-hal yang lebih menarik, pada saat ini polisi tidak ada tindakan lain yang dapat diambil. Polisi pun melontarkan spekulasi berani, bahwa para perampok tersebut hanyalah sekelompok pengecut. Mereka mencoba melanjutkan negosiasi untuk mengakhiri krisis ini. Mereka menyuruh untuk menyerah secepat mungkin. Tak hanya itu, ada ancaman polisi ada di luar.
mereka telah dikepung, dan kini komandan memerintahkan tim SWAT, mereka diam-diam berjalan ke bank. Para negosiator masih meremehkan kemampuan geng perampok. Saat itu salah satu perampok mendengar gerakan di atap bank. Dia mengatakan kepada para negosiator, bahwa hal itu membuat mereka marah. Dia juga mengatakan, bahwa jika polisi masih berada di atas atap dalam 1 menit, maka akan menimbulkan bahaya besar. Mendengar hal tersebut, komandan langsung memerintahkan tim SWAT untuk pergi dari atap bank. Setelah melihat polisi SWAT mundur, perampok tersebut mengajukan tuntutannya, biarkan jaksa datang ke sini untuk bernegosiasi dengannya. Namun sang komandan tidak punya pilihan selain setuju. Setelah 1 jam menunggu, sang jaksa tak juga terlihat, sehingga perampok pun proaktif menelpon kembali sang komandan, menanyakan alasan jaksa belum juga tiba, sambil mengulur waktu untuk kaki tangannya. Namun Jack tidak khawatir, dia berhasil membuka banyak kasus pembunuhan. Tak lama kemudian, jaksa tiba di lokasi kejadian sesuai permintaan para perampok. Setelah panggilan tersambung, perampok tersebut langsung mengumpat ke arah wajah jaksa, bahkan mengungkit nenek moyangnya untuk mengutuknya. Itulah lelucon pertama si perampok. Setelah itu, dia tanya sang komandan, dia ingin menemui pengacaranya dalam waktu setengah jam. Dia memberikan nomor telepon pengacara tersebut kepada komandan. Tetapi komandan tidak dapat mengharapkannya, karena pengacara tersebut diberi informasi oleh perampok. Sebenarnya hanya penemuannya sendiri. Keesokan harinya, jaksa justru menelepon pengacara. Saat itu perampok melepas topeng hitamnya. Dia duduk di sofa manajer dan berpura-pura menjadi pengacara. Bahkan berbicara bersama jaksa. Namun jaksa dan komandan justru percaya dengan apa yang dikatakan pengacara. Jadi perampok punya waktu lebih banyak. Dia memberitahu kaki tangannya, bahwa pembukaan dilakukan dengan tegang namun tertib. Pada saat itu, seorang sandera di lobi bank tiba-tiba mengangkat tangannya. Saat bank dirampok, pria yang menjadi sandera terkejut, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Dia mengatakan ingin pergi ke kamar mandi. Setelah perampok mendengar, dia membiarkan pria itu buang air kecil pohon di sudut. Perampok di samping melihat pria itu. Dia sedikit khawatir, jadi dia mengingatkan kaki tangannya untuk tidak menatapnya. Dia tidak menyangka, setelah semenit, pria itu kembali mengangkat tangannya untuk meminta ke kamar mandi. Namun kali ini perampok mengajaknya masuk ke toilet. Melihat pistol yang melambai di tangan perampok, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berpikir mungkin kali ini dia akan mati. Tetapi dia tidak mengharapkan tindakan selanjutnya. Perampok itu membuatnya pusing. Perampok yang bijaksana itu tiba-tiba membuka pintu bank, dan dia membiarkan orang itu keluar. Komandan dengan cepat berjalan mendekat untuk menanyakan situasinya. Pria itu sekarang sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan saat ini celananya basah kuyup. Menghadapi para perampok yang terus-menerus melepaskan orang secara manusiawi, sang komandan langsung kebingungan, padahal itu hanya tipuan para perampok. Saat itu salah satu pria penembak jitu di lantai atas. Dia menyaksikan pemandangan lain yang tidak dapat dipercaya. Perampok bank memiliki sepotong kue. Dia bahkan dengan hati-hati meletakkan lilin di atasnya. Setengah jam yang lalu, perampok tersebut mendengar bahwa wanita berusia 80 tahun itu sedang berulang tahun. Jadi dia mengancam semua orang yang hadir untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Akhirnya perampok yang bijaksana itu membawa wanita tua itu keluar dengan selamat. Melihat pemandangan yang tidak terduga ini, hal tersebut membuat komandan itu menjadi sangat bingung. Dalam hatinya dia merasa bahwa baru kali ini para perampok bersikap sedikit lembut. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Memanfaatkan waktu berharga yang diciptakan kaki tangan, para perampok di bawah masih berusaha membuka banyak brankas. Namun mereka menghadapi masalah baru. Karena alat kunci terlalu lama, panas yang dihasilkan tidak dapat mendingin dengan cepat, sehingga mereka harus berhenti bekerja. Tidak ada solusi yang lebih baik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Untuk beberapa saat, pembob kunci akhirnya kembali ke suhu normal. Tetapi tidak ada yang menyangka. Setelah membuka kunci, alat pembuka kunci menjumpai poros yang kencang. Yang lebih parahnya lagi, saat ini jam tangan perampok tiba-tiba berbunyi. Sudah waktunya untuk melarikan diri sesuai rencana. Namun di ruang bawah tanah masih banyak brankas yang belum selesai. Sayang sekali jika harus pergi sekarang. Tapi dalang perampokan ini tidak serakah sama sekali. Dia dengan tegas memerintahkan evakuasi sesuai rencana. Setelah menerima instruksi, para perampok di lantai atas menggunakan senjata, lalu memaksa para sandera untuk tetap di tempat dan tidak bergerak. Dan di kantor perbendaharaan juga mulai melakukan evakuasi. Mereka mengangkut semua karung ke jalan rahasia. Lalu 3 perampok dengan cepat memasuki jalan rahasia, memasukkan karung yang sudah disiapkan. Di lereng jalan rahasia, karung dengan cepat meluncur ke bawah ke dalam saluran drainase. Geng di bawah akan menerima karung dan langsung memuatnya ke perahu. 2 orang terakhir yang memasuki jalan rahasia bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah membersihkan, mereka menggeser kembali lemari untuk menutup jalan rahasia.
dan akhirnya mereka berhasil mundur. Tetapi saat ini di luar bank, polisi sedang bersiap-siap untuk menyerbu. Bersiap menghadapi serangan besar-besaran, komandan pun mengirimkan satuan khusus untuk melindungi pintu keluar. Namun Jack masih belum mengevakuasi diri. Dia malah menaruh kain merah dengan hati-hati di lantai, lalu menyusun senjata semua orang di kain merah itu. Sebelum berangkat, dia tak lupa meninggalkan pesan. Meletakkannya di tengah-tengah jeruji. Alasan Jack melakukan hal tersebut bukan karena ingin memprovokasi polisi. Namun ini adalah tindakan yang sangat cerdas. Membuktikan bahwa senjata yang digunakan dalam perampokan ini, semuanya adalah senjata mainan. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk memastikan, jika mereka tertangkap ke depannya, hakim akan memberikan hukuman yang ringan kepada mereka. Akhirnya para perampok bank tersebut berhasil melarikan diri dari bank. Ketika polisi masuk ke dalam bank, yang tersisa hanyalah para sandera yang selamat dan sehat. Dan para perampok telah menghilang. Setelah penyelidikan yang cermat, komandan menemukan petunjuk. Dia memanggil tukang air bersama-sama untuk membuka lemari. Dan akhirnya dia menemukan sebuah jalan rahasia di dinding. Pada saat ini, komandan mengira dia bisa menangkap para perampok. Jadi dia memblokir pintu keluar selokan. Namun ternyata Jack dan antek-anteknya tidak mengungsi lewat pintu selokan. Mereka berenang ke hulu, melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke dasar selokan. Tak lama kemudian, Jack dan komplotannya sampai di ujung selokan. Saat itu temannya sudah menunggu. Dia segera membuka pintu mobil dan melangkah masuk. Lalu dia membuka sangkar di bawah mobil. Menggunakan tenaga untuk membuka penutup saluran pembuangan. Temukan terowongan evakuasi rahasia yang sangat berbahaya. Ketika semua orang berhasil naik mobil, orang terakhir yang berdiri di bawah mengangkut karung. Tindakan ini akan membuat mereka kaya hanya dalam 1 hari. Dengan bantuan dari derek besar, semua tas telah dimuat ke mobil. Akhirnya rencana perampokan yang sempurna berakhir dengan sukses. Polisi hanya bisa berdiri dan menonton pesan yang diberikan oleh Jack.